Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang jamaah pengajian yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini adalah suatu amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Ummahat, tidak ada cita-cita yang termulia dan tertinggi bagi seorang muslim kecuali masuk ke dalam surga dan terselamatkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang telah terselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Kita masih melanjutkan untuk membaca buku At-Ta'amul Ma'al Ahli. Bagaimana romantika pergaulan antara suami dan istri. Kita masih ada 3 bab lagi berkaitan dengan fungsi dan peran rumah dalam terbentuknya romantika rumah tangga. Pada siang hari ini kita menyelesaikan 3 bab, yaitu bab tentang tanggung jawab seorang wanita ketika dia berada di rumahnya. Ini bab yang kita akan baca. Besarnya tanggung jawab seorang wanita ketika dia berada di dalam rumahnya. Kemudian bab yang berikutnya, kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh seorang wanita ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Yang ketiga, bagaimana kita beradab dan bertingkah laku ketika kita berada di istana orang lain. Ketika kita berada di rumah orang lain, di istana orang lain. Karena rumahku adalah istanaku, bukan istana kamu. Kamu punya adab ketika berada di istana saya. Sebagaimana istanamu bukan istana saya. Saya harus beradab ketika saya berada di istanamu. Ini bab yang terakhir yang kita akan baca. Kita masuk pada bab yang pertama. Masih bab-bab terakhir berkaitan dengan peran rumah dalam pembentukan romantika rumah tangga. Yaitu besarnya tanggung jawab seorang istri ketika dia berada di rumahnya. Pada pertemuan sebelumnya ummahat selalu diingat, dicatat, dan diamalkan bahwa semakin wanita itu berdiam di rumahnya, semakin banyak keberkahan dalam rumah tangganya. Semakin dia sering keluar dari rumahnya tanpa ada hajat dan keperluan, maka semakin terkikis keberkahan dalam rumah tangganya. Hadis yang mendasari bab ini yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma.
Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Suami itu pemimpin. Dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jika sampai anak dan istrinya kelaparan disebabkan karenanya, maka akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kemudian. Kemudian Nabi melanjutkan, dan ini babnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Subhanallah. Besarnya tanggung jawab seorang wanita. Rasulullah bersabda, seorang istri itu bertanggung jawab di rumah suaminya terhadap dirinya, anaknya, harta suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Mas'ulatun anhum artinya dia akan ditanya di hadapan Allah nanti tentang dirinya ketika di rumah, anaknya, harta suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri itu akan diminta pertanggungjawaban di rumahnya berkaitan dengan dirinya, anaknya, dan harta suaminya. Dan dia akan ditanya kelak di hari kemudian. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ketika berada di rumah itu sebuah tanggung jawab. Jika ibu-ibu ceroboh dan melantarkan tanggung jawab ini, akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kemudian. Ibu-ibu, kalau sampai pintu rumah Anda, jendela-jendela rumah Anda tidak tertutup ketika masuknya waktu maghrib. Padahal Nabi perintahkan, ketika telah masuk waktu maghrib, tutup pintu-pintu kalian dan jendela-jendela rumah kalian. Karena disitulah jin-jin berkeliaran. Perintah Nabi. Ingat semuanya. Sampai jika rumahmu terbuka, pintu rumahmu terbuka, jendela rumahmu terbuka di waktu maghrib, engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kamu? Nabi perintahkan ketika masuk waktu maghrib, tutup pintu-pintu kalian. Ucapkan bismillah. Jendela-jendela rumah kalian, ucapkan bismillah. Sampai datangnya waktu isya. Kalau ini kalian kecerobohan kalian, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin suami Anda sibuk di luar. Ummahat, jika masuk waktu maghrib, anak-anak kalian masih berkeliaran di luar. Di teras-teras rumah. Di halaman-halaman rumah. Di rumah tetangga. Dia masih berkeliaran dan belum masuk ke dalam rumah Anda ketika masuknya waktu maghrib sampai isya. Kalian akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kemudian. Ingat. Perhatikan tanggung jawab tak. Ketika masuk waktu maghrib, kalian ada amanah dari suami tak. Ada amanah dari suami-suami Anda. Untuk menutup pintu-pintu rumah, jendela-jendela rumah. Dan memasukkan anak-anak ke dalam rumah. Sampai masuknya waktu isya. Kalau ini Anda ceroboh, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemana Ki? Ummahat, jika ada wadah-wadah makanan yang terbuka
Di waktu pagi. Ada wadah-wadah air minum yang terbuka belum ditutup. Ada makanan-makanan yang belum ditutup di dapur. Sampai waktu pagi. Para Nabi perintahkan sebelum tidur tutup wadah-wadah makanan. Wadah-wadah air. Karena di waktu malam itu turunnya wabah-wabah penyakit. Dan menyebarnya buhul-buhul tukang sihir. Diperintahkan sebelum tidur perhatikan. Makanan-makanan kalian tutup. Minuman-minuman kalian tutup. Diperintahkan. Karena di waktu malam itu kata Nabi, turunnya wabah penyakit. Dan buhul-buhul sihir itu beraktivitas di situ. Sihir-sihir itu beraktivitas di waktu-waktu manusia tidur. Ingat cuma. Ketika di pagi hari di dapur ada wadah makanan yang belum ditutup. Keret-keret air minum yang tidak ditutup. Karena kecerobohan sudah. Ingat kita. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanah dari suami kita. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Ini perhatikan ke ibu. Kalau sudah masuk waktu maghrib, tanggung jawab tak. Cepat tutup pintu-pintu rumah, jendela-jendela, suruh anak masuk semuanya. Sebelum tidur, ke dapur ke dulu. Lihat ada makanan-makanan yang belum ditutup, tidak. Ada wadah-wadah air minum yang belum ditutup, tidak. Itu tanggung jawab Anda, amanah. Wa mas'ulatun anhum. Akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makanan-makanan yang banyak dibuang. Di tong-tong sampah, di selokan-selokan air. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek cari uang ibu-ibu. Suami tak capek cari uang. Banting tulang. Berkeringat. Kalian lebih banyak dibuang daripada dimakan ketika masak. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai makanan yang kau makan lebih banyak basi daripada dimakan. Lebih banyak dibuang daripada dimakan. Kamu tidak menghormati dan menghargai jerih payah suami Anda. Wa mas'ulatun. Ini tugas yang harus diperhatikan dari apa yang disampaikan Nabi. Yang ceroboh ibu-ibu. Itulah pentingnya kita belajar. Kalau kita sudah belajar agama, kita tahu yang mana yang baik, yang buruk. Mana tanggung jawab. Mana yang salah, yang mana yang benar. Mana perintah, mana larangan. Selalu diingat tanggung jawab kita setiap hari. Rutinitas setiap hari. Tanggung jawab, ada tanggung jawab di situ. Jadi ummahat yang semoga dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab seorang istri akan ada nanti babnya. Aisyah ketika ditanya ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya, ayun nisa'i khair. Siapakah wanita yang paling terbaik? Aisyah berkata, wanita yang paling terbaik adalah wanita yang paling enak masakannya. Masya Allah. Artinya wanita ini bertanggung jawab ketika di rumahnya. Wanita yang terbaik adalah wanita yang paling enak masakannya untuk suaminya. Ketika Aisyah ditanya tentang wanita yang terbaik. Jadi kesimpulan dalam bab ini yang ditekankan, hendaknya seorang wanita ya terkhusus di waktu-waktu maghrib, perhatikan itu, tutup pintu-pintu rumah, jendela, sebelum tidur, wadah-wadah makanan segera ditutup semuanya, ucapkan bismillah, ya. Itu akan diminta pertanggungjawaban ketika Anda tereror di situ. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua. Bab berikutnya
yaitu hal-hal yang dilakukan, kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u." Nabi bersabda, "Maukah kalian kuberitakan tentang suatu kebaikan yang paling bagus disimpan oleh seseorang? Maukah kuberitahukan kepada kalian harta simpanan yang paling terbaik bagi seorang muslim?" Masya Allah. Berarti harta simpanan ini mengalahkan emas dan perak ya. Karena dia yang bikhairin, yang terbaiknya. Maukah saya kabarkan tentang harta simpanan yang paling terbaik yang disimpan oleh seseorang? Kata Nabi, almar'atu solehah. Istri yang solehah yang punya sifat ini. Dan ini yang kita akan bahas. Tidak semua ya istri solehah itu menjadi harta simpanan yang paling baik. Tidak semuanya. Tapi harta simpanan yang paling baik, yang mengalahkan emas dan perak kata Nabi, adalah istri solehah yang punya sifat ini. Ada sifatnya. Nah, ini yang kita butuh tahu. Apa sifatnya itu? Karena harta ini lebih berharga dari emas dan perak. Apa itu sifatnya? Wanita yang solehah, wa idza ghaba anha hafizatku. Nah, sifatnya itu jika suaminya tidak ada di rumahnya. Suaminya tidak ada di rumahnya. Hafizathu. Dia menjaga dirinya. Itu sifatnya. Jadi wanita yang soleha, yang sebaik-baiknya harta simpanan, lebih berharga dari emas dan perak, adalah istri yang soleha, yang ketika suaminya tidak ada di rumahnya, dia mampu menjaga dirinya. Hafizathu, dia jaga dirinya. Makna menjaga diri, satu, ini makna dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada ya. Dia tidak memasukkan siapapun ke dalam rumahnya kecuali orang-orang yang diizinkan oleh suaminya. Nah, itu makna menjaga yang pertama. Mau ke ibu-ibu menjadi harta simpanan yang paling berharga, lebih berharga dari emas dan perak kata Nabi, yaitu ketika seorang istri dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Maknanya yang pertama, dia tidak memasukkan siapapun ke dalam rumahnya, ke istananya, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh suaminya. Kecuali orang-orang yang dicintai oleh suaminya. Kecuali orang-orang yang disenangi oleh suaminya. Dia tidak mudah-mudahan memasukkan ke istananya orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya. Walaupun itu dari sanak keluarganya. Walaupun itu dari orang tua. Dihargai betul suami. Ini memang berat. Tapi begitulah. Sebuah amanah. Suami tak itu keluar dari rumah, itu adalah amanah. Amanahnya jaga diri kamu. Makna yang pertama, jangan bermudah-mudahan, bergantangan
untuk memasukkan orang-orang ke dalam rumahmu tanpa izin dari suamimu. Hargai suamimu. Bukan jangan bergampangan jika kamu telah mengetahui orang ini tidak disenangi oleh suami saya. Karena kalau dia masuk di rumah saya, ya, dia suka mendengar musik. Dia suka ini, suami tidak senang dengan keberadaannya. Jangan sekali-kali kamu izinkan masuk di istanamu. Itu amanah dari suamimu. Orang-orang yang kamu masuk di istanamu ketika suamimu tidak ada di rumahmu adalah orang-orang yang diridhoi oleh suamimu. Ini wajib bagi seorang istri. Dalam bentuk dia menjaga dirinya. Jangan dia masukkan di rumahnya, di istananya orang-orang yang dibenci oleh suaminya. Mau apa saja, iparnya kah? Ya, saudara laki-lakinya kah? Itu orang tuamu mungkin. Itu mungkin karena berada di istananya. Itu teman kamu yang dia tidak suka dengan tingkah lakunya. Dia tidak suka dengan cerewetnya. Dia tidak suka dengan suaranya. Dia tidak suka dengan perbuatannya. Jangan masukkan dia. Hargai suamimu ketika dia tidak ada di rumah. Jangan engkau masukkan orang-orang yang tidak diizinkan oleh suamimu. Atau orang-orang yang tidak disenangi oleh suamimu. Jika Anda melakukan hal ini, berarti Anda melakukan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Suamimu sudah sampaikan, jangan masukkan yang ini. Saya tidak suka orangnya. Jangan masukkan di rumah, dia bisa merusak anak kita. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Sebagai bentuk ciri kesolehan. Al-mar'atu solehah wa idza ghaba anha hafizathu. Wanita yang soleha, yang jika suaminya tidak ada di rumah, dia tidak bermudah-mudahan memasukkan orang ke dalam rumahnya. Baik laki-laki maupun wanita. Siapapun, baik mahrammu atau bukan mahrammu. Maka itu nanti akan diajarkan dalam adab bertamu. Kalau tidak ada suamita, ada yang ketuk pintu rumah, jangan langsung dibuka. Kewajiban kamu tanya, siapa? Jangan sampai yang datang orang yang tidak diridhoi oleh suamimu, sedangkan kamu bukakan pintu. Kamu berdosa nantinya. Tanya dulu siapa. Jangan sampai yang datang orang-orang yang tidak disenangi oleh suami. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal, nggak boleh. Seorang istri berpuasa sunnah. Nggak boleh seorang istri berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya ada di rumah. Kecuali dengan izin dari suaminya. Nggak boleh. Ibu-ibu puasa sunnah Senin Kamis kah? Kalau suaminya ada di rumah, nggak boleh. Karena melayani suami itu lebih wajib. Dia kewajiban. Dan dikatakan para ulama ini bukan hanya terbatas pada puasa. Dimasukkan semua ibadah-ibadah sunnah. Ibu-ibu mau sholat duha. Kalau ada suami di rumah minta izin. Mau sholat duha dulu. Minta izin. Segala perkara-perkara sunnah. Ketika suamimu ada. Ya. Harus terikat dengan perizinan. Maka itu selalu umat dihafal, dicatat, diingat. Salah satu bentuk menghormati suami
Menghargai suami selalu terikat dengan perizinan. Selalu terikat dengan perizinan. Ustadz, biasa jadi izinkan Kak dengan suamiku. Dia tidak minta izin. Tidak, tetap minta izin. Itu sebagai bentuk adab menghargai dan menghormati suamimu. Kalau mau keluar, mau pergi belajar, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau puasa Senin Kamis, mau bersedekah, minta izin. Walaupun kamu yakin suamimu izinkan, tapi tetap minta izin. Sebagai bentuk menghargai suami. Penghormatan terhadap suami. Maka itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, termasuk dari tempat bisanya gugur nafkah seorang istri, bisa gugur nafkahnya, tidak diberikan nafkah. Bisa dikurangi nafkahnya. Ketika seorang istri itu keluar dari rumah tanpa izin. Dia keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Itu bisa tempat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Selalu terikat. Kemudian Nabi mengatakan wala ta'dzanu fi baiti illa biidni. Ini dia. Jangan sekali-kali kau masukkan seseorang ke dalam istanamu, ke dalam rumahmu, kecuali dengan izin suamimu. Kak, boleh kasih masuk ini, saudaraku. Masalahnya istanamu. Boleh saya ini, boleh saya ini, boleh tidak saya masukkan ini, boleh saya masukkan teman saya, boleh saya masukkan ini. Karena nanti di hari kiamat dia akan ditanya, orang-orang yang masuk di rumah itu siapa? Jangan sampai orang yang masuk di rumahnya melakukan dosa dan maksiat di istananya bagaimana? Dia akan diminta pertanggungjawaban. Ada 3 orang yang diharamkan surga. Salah satu yang qad haramallahu jannah. 3 orang yang diharamkan surga. Di antaranya ada Yus. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Dia biarkan kemungkaran itu. Tidak enak dia tegur. Maka itu mahat. Jangan keceroboh dalam masalah ini. Ya, sesuatu yang kecil itulah yang bahaya. Kalau kita menganggapnya remeh. Ya, kita anggap hal ini biasa. Memasukkan orang-orang, teman-teman kita, karib kerabat kita, di rumah kita padahal suami kita merasa terganggu dengannya. Suami kita terasa terganggu dengannya. Ya. Jadi kesimpulan dalam bab ini bahwa termasuk dari ciri seorang wanita soleha yang lebih berharga, harta simpanan yang lebih berharga dari emas dan perak adalah wanita yang soleha yang dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Di antaranya dalam bentuk tidak memasukkan orang-orang kecuali dengan izin dari suaminya. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga, bab yang terakhir dalam pasal ini, ya, yaitu ini bab penting sekali, bab penutup, adab-adab ketika seorang berada di rumah orang lain, di istana orang lain. Ya, selalu diingat dalam prinsip agama, ya, rumahku itu baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Sejelek-jeleknya rumahku, dia adalah surgaku. Dia adalah istanaku. Sebaik-baiknya rumahmu, rumahmu itu bukan istanaku. Rumahku adalah istanaku, bukan istana kamu. Sebagaimana rumah kamu bukan istana saya, tapi itu istana kamu. Ya, karena orang itu akan diminta pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang dilakukan di rumahnya. Itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah.
Maka itu kita punya adab. Adab dan tingkah laku. Ketika kita berada di istana orang. Kita saja ibu-ibu. Ketika kita berada di istana orang yang sudah mati. Kuburan. Istananya orang yang sudah mati itu kuburan. Orang saja yang sudah mati. Ketika kita masuk di istana orang yang sudah mati itu kuburan. Kita diperintahkan beradab dan bertingkah laku di istananya. Padahal ini orang sudah mati. Adabnya. Kalau kau masuk di kuburan, lepas sendal-sendal kamu. Karena ini istananya orang sudah mati. Lepas sendal kamu. Jangan langkai kuburan. Jangan duduk di atas kuburan. Bahkan ketika kita dalam berada di kuburan, dilarang mengucapkan kalimat-kalimat kasar. Dilarang mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Dilarang melakukan dosa dan maksiat di kuburan. Karena itu istananya orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati saja dihormati istananya. Apalagi orang yang masih hidup. Perhatikan adab yang diajarkan dalam buku ini. Ketika kita akan masuk di istana ummahat. Istana aja ini, bukan istana kamu ya. Ketika engkau masuk di istananya. Nanti kamu bisa masuk di istana orang lain ketika engkau telah melakukan 4 hal. Bukan 1 hal, 4 hal, catat. Karena ini bukan istanamu, istananya orang. Nanti kau bisa masuk di rumah kamu melakukan ini. 1, kamu ketuk pintunya. Kedua, kamu ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang ketiga, kamu perkenalkan namamu. Yang keempat, kamu katakan boleh masuk. Masya Allah. Kamu sudah ucapkan saja salam. Kamu sudah perkenalkan nama. Kamu sudah tutup rumah. Belum diizinkan masuk kalau kamu belum mengatakan bisa masuk. Karena belum tentu kamu diizinkan masuk. Dengan ucapan salam kamu. Dengan ketukan pintu, belum. Jangan sampai di rumah ada hal-hal yang kurang bagus dilihat. Yang butuh ada waktu persiapkan. Digeser, dipindahkan. Bilang, bisa masuk. Coba perhatikan. Adab masuk di istana orang. Seandainya ada seorang yang dia telah mengetuk pintu rumahnya. Pintu rumah orang lain, istana orang lain. Dan ucapkan salam. Tidak ada jawaban dari pemilik istana. Dia mengintip di lubang pintu, lubang jendela. Dia mengintip. Seandainya pemilik istana menusuk matanya, itu tidak dikenakan dosa dan kisah baginya. Karena ini kurang ajar, tidak beradab di istana orang. Kalau kau mengetuk pintu rumahnya, terbatas 3 kali saja. Ucapan salam kamu 3 kali saja. Kalau tidak ada jawaban, pulang. Karena ini bukan istanamu, ini istana orang lain. Tempat ibadahnya yang terbaik. Hijab terbaiknya, tempat yang paling aman. Jangan main-main di istana orang. Seandainya kamu telah mengetuk pintu rumahnya, mengucapkan salam, memperkenalkan namamu, tiba-tiba dia buka, dia katakan, pulang Miki, pulang. Karena itu istananya, bukan istana kamu. Adab. Begitu dihormati, dijaganya itu istana orang lain. Karena itu tempat ibadah yang terbaiknya. Hijab terbaiknya. Maka itu kalau kita ketuk pintu rumah orang, jangan di depan pintunya. Ke samping, kiri atau kanan. Sampai dijaga, jangan sampai tuan rumah buka. Kalian langsung melihat ke dalam.
Kalau mengetuki dari samping, kiri atau kanan, jangan di depannya. Saking dijaganya itu dalam Islam. Karena masalahnya istananya orang. Ketika engkau telah masuk di istana orang, diizinkan masuk ki. Ketika engkau sudah masuk, jangan sekali-kali engkau duduk, engkau berbaring, engkau masuk di tempat-tempat yang tidak boleh ada orang di situ kecuali pemilik rumah saja yang bisa duduk di situ, masuk di situ. Itu adab dalam agama. Ada tempat-tempat di istana orang tidak boleh masuk kecuali pemilik rumah. Contohnya kamarnya mungkin. Ada biasa orang masuk langsung tidur di kamar orang. Itu bukan istana kamu. Adab. Ada tempat-tempat selalu dibilang, boleh duduk di sini kah? Boleh masuk. Karena ada beberapa tempat-tempat itu di istana orang yang tidak boleh dimasuki kecuali pemilik rumah itu. Kemudian adab berikutnya, jangan sekali-kali kamu melakukan dosa, kejahatan di istana orang lain. Kamu buka HP-mu, kamu nonton di HP-mu, film-film yang tidak bermanfaat, padahal di istana orang lain. Kamu putar musik di istana orang lain. Kamu melakukan ghibah di istana orang lain. Kamu berkhianat terhadap amanah. Apalagi rumah itu ada rumah yang dijadikan sebagai sarana-sarana kebaikan. Yang rumahnya disiapkan untuk sarana-sarana kebaikan. Majelis-majelis ilmu. Yang para malaikat itu turun menaungi dengan sayap-sayap mereka. Semut-semut di sarangnya mintakan ampun. Ikan-ikan di laut mintakan ampun. Berbersih ke rumahnya. Yang di situ ada kebaikan demi kebaikan. Tiba-tiba ketika kamu berada di istana orang, yang istananya dia saranai untuk kebaikan, kamu lakukan dosa dan maksiat di situ. Kamu lakukan bentuk pengkhianatan terhadap istana orang lain. Kita terbuka, ya, tidak perlu ada yang disembunyikan. Kalau ilmu untuk kebaikan. Ketika engkau menghadiri majelis-majelis ilmu di istana orang lain, jangan lakukan kecuali kebaikan. Jangan lakukan kebiasaan buruk kamu ketika di istanamu. Kamu samakan di istana orang lain. Ketika kamu ada di istana orang lain, jangan sekali-kali melakukan bentuk-bentuk ghibah. Istananya ini orang. Ketika di rumah itu diadakan ajar kebaikan-kebaikan, ada majelis-majelis ilmu, taman-taman surga. Jangan dijadikan taman-taman ghibah. Karena ada biasa umat begitu. Dia hadir majelis ilmu, dianggap istananya. Dia hadir di majelis ilmu, ya, dia gibahi, melakukan gibah di majelis ilmu itu, padahal bukan istananya. Ya, apalagi kalau sudah kumpul-kumpul di ujung-ujung ruangan, mulai menggibah. Dia tidak sadar itu istananya orang. Kenapa itu ummahat lain-lainnya bajunya? Itu ummahat warna bajunya begini dan begini. Oh, itu ummahat kalau makan cepatnya. Kalau makan kue, belum habis di mulutnya, nah kasih masuk lagi 3. Lagi bayi. Malah di istana orang. Bukan di istana kamu. Ini diajarkan dalam bab adab ini. Jadi, hendaknya seorang, ya, ketika dia berada di istana orang lain, jangan dia lakukan kecuali kebaikan. Hormatilah pemilik istana. Hormati yang memiliki istana tersebut. Jadi, ini bab yang terakhir dalam pembahasan kita. Kita akan masuk pada fase yang baru tentang
akhlak-akhlak suami istri, ya. Akhlak perilaku suami istri. Jadi, kita masuk pada hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu ta'ala, saya sudah masuk fasal yang kedua ya. Alhamdulillah, fasal pertama selesai pelajaran kita. Kita sekarang sudah masuk pada beberapa adab-adab romantika dalam suami istri. Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Imam At-Tirmidzi. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Nabi Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditulis hadisnya Ibu. Ini termasuk hadis-hadis pegangan dalam romantika rumah tangga. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berakhlak. Jadi manusia yang paling terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling berakhlak. Tingkah laku yang baik. Bukan yang paling cantik, paling banyak hartanya, paling kaya. Bukan. Tolak ukurnya itu paling baik akhlaknya. Khairukum. Orang yang paling berakhlak di antara kalian, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang berakhlak. Khairukum li ahli. Orang yang paling terbaik dari orang yang berakhlak adalah orang yang berakhlak terhadap keluarganya. Masya Allah. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, saya adalah orang yang paling terbaik terhadap keluarga saya. Dalam hadis ini sangat jelas kepada kita, satu, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling berakhlak. Ya, manusia yang paling terbaik adalah manusia yang paling berakhlak. Maka itu amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kemudian adalah amalan akhlak dan tingkah laku. Itu diingat selalu. Amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kemudian adalah akhlak. Orang yang kedua, yaitu perbaiki akhlak. Ya. Orang yang paling terbaik dari orang yang berakhlak adalah orang yang paling berakhlak terhadap keluarganya. Artinya hadis ini menunjukkan kepada kita tolak ukur seorang itu dikatakan berakhlak, bertingkah laku yang baik, tolak ukurnya bagaimana dia berakhlak terhadap keluarganya. Kalau seandainya ada suami yang dia jujur dengan teman kerjanya, dia jujur dengan pedagang dalam berdagang, dia jujur dengan gurunya, dia jujur dengan muridnya, dia jujur dengan seluruh manusia di dunia ini. Tapi kalau dia suka bohong dengan istrinya, berarti dia adalah orang yang tidak berakhlak. Karena tolak ukurnya kembalinya kepada keluarga. Dia pembohong. Ada orang ketika dengan gurunya dia suka memaafkan. Dengan teman kantornya dia suka memaafkan. Dengan seluruh manusia dia suka memaafkan. Itu akhlaknya mulia. Apakah orang ini dikatakan berakhlak? Suami ini dikatakan berakhlak? Tunggu.
bagaimana dia dengan istrinya. Rupanya dia tidak pernah memaafkan kesalahan istrinya. Berarti ini adalah orang yang tidak berakhlak. Rupanya selalu dijadikan tolak ukur kembalinya kepada keluarga. Maka itu nanti akan ada bab seabdul-abdulnya sedekah pemberian adalah pemberian kepada keluarga. Kemudian faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dalam hadis ini ya, bahwa keluarga itu adalah orang yang harus kita nomor satukan dalam cinta, kasih sayang, pemberian, perhatian. Maka itu Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, jangan kamu nikahi 1 dari 6 wanita. Karena kamu akan sengsara dengan menikahi dia. 1 dari 6 wanita itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah seorang wanita yang sayang terhadap suami, tapi suami orang lain. Wanita yang cinta terhadap suami, tapi suami orang lain. Wanita yang perhatian terhadap suami, tapi suami orang lain. Wanita yang rindu terhadap suami, tapi suami orang lain. Semuanya untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Itu sejelek-jeleknya wanita. Ya, sedangkan keluarga itu adalah orang yang harus dinomorsatukan. Karena di hadapan Allah nantinya, yang kamu akan ditanyakan ya ummahat, setelah sholatmu adalah suamimu. Kamu akan ditanya tentang suamimu. Bukan suami orang lain. Tapi suamimu. Yang kamu akan ditanya tentang suamimu. Maka itu seorang dalam hadis ini, dalam hadis yang kita bacakan ini akan mendidik seorang wanita, ya, mendidik seorang wanita bahwa suami itu adalah sosok yang harus kita nomorsatukan. Jangan sampai ki ibu-ibu, saya nasihatkan ki, jangan sampai ki terlalu semangat belajar bahasa Arab. Silahkan, bagus, kebaikan besar. Ya, pahala yang melimpah dengan belajar bahasa Arab, semangat. Cuma dikhawatirkan, jangan sampai terlalu semangat ki dalam belajar bahasa Arab, kita melupakan suatu kewajiban. Jangan sampai kita terlalu semangat belajar bahasa Arab, suami tak pulang mau makan, tidak ada makanan. Jadi sebelum belajar bahasa Arab ki, masak memang ki. Yang sampai selalu semangat ki belajar bahasa Arab, suami tak mau makan, piring belum dicuci. Cuci piring ki dulu sebelum belajar bahasa Arab. Yang sampai suami tak mau tidur, tempat tidur belum dibersihkan. Kan terlalu semangat ki. Nomor satukan dulu. Aktivitas mengurus suami, kemudian silahkan. Nanti akan disebutkan dalam hadis bahwa suami itu surga dan nerakamu. Bagaimana kamu menyikapi suamimu itu bisa mengantarkan kepada kebaikan, kepada surga, jika kamu sikapi dengan kebaikan dan ketaatan. Suamimu itu bisa mengantarkan ke neraka, jika kamu sikapi dengan pembangkangan.
Kemudian dalam hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa wanita itu sangat pembentukan akhlak seorang wanita, seorang istri, pembentukan akhlak seorang istri itu sangat dipengaruhi dengan suami. Itu pengaruhnya besar sekali. Menjadikan wanita itu soleha, itu sangat dipengaruhi oleh suami. Menjadikan seorang wanita baik, istri baik, itu sangat dipengaruhi oleh suami. Dibentuk oleh suami. Ya. Biasanya istri yang buruk itu karena suami yang buruk. Bertemulah antara laki-laki yang buruk dengan wanita yang buruk. Maka itu nanti akan dipelajari babnya, bahwa jika kamu dapati istri itu terjerumus dalam sebuah akhlak yang jelek, tingkah laku yang buruk, maka itu mungkin bisa jadi karena dosa seorang suami. Masya Allah. Seorang suami mungkin melakukan sebuah dosa di luar, itu akibatnya akhlak istrinya menjadi buruk dan tingkah lakunya menjadi buruk. Karena sedikit banyak suami itu punya pengaruh besar dalam pembentukan seorang istri. Maka itu nanti dalam hadis, Nabi itu melarang seorang wanita menikah dengan laki-laki yang punya dua karakter dan sifat. Sebagaimana dalam hadis Hindun bintu Utbah. Nabi melarang, jangan menikah dengan suami laki-laki yang punya dua karakter. Karena dua karakter ini, jika kamu punya suami yang punya dua karakter ini, itu pengaruh besar pada kamu. Bisa membentuk kepribadian yang buruk pada kamu wanita. Maka jangan menikah dengan suami yang punya dua karakter ini. Dilarang. Karena pengaruhnya dalam pembentukan seorang wanita itu besar sekali pengaruhnya. Wanita itu menjadi jelek kalau bersuamikan dengan dua karakter ini. Dicatat saja, dihafal, kata Nabi. Jangan nikahi suami yang punya dua karakter ini. Karena itu akan membentuk istri punya karakter yang jelek. Yang pertama, jangan menikah dengan suami yang suka memukul dengan tangan, bertangan besi. Dia suka memukul istrinya. Jangan menikah. Kenapa? Kalau kamu bersuamikan dengan suami yang suka memukul, itu akan mendidik seorang istri suka berbohong. Lihat ya pengaruhnya, besarnya itu. Pasti akan mengantarkan istrinya suka berbohong. Karena suaminya suka memukul. Lihat pengaruhnya. Sampai Nabi ketuk, tidak boleh. Suami yang suka memukul bukan pengaruhnya istri suka memukul. Tapi suami yang suka memukul pengaruhnya istri akan suka berbohong. Itu pengaruhnya besar sekali kata Nabi. Ada keterikatan padanya. Yang kedua kata Nabi kepada Hindun bintu Utbah. Jangan menikah dengan laki-laki yang pelit, kikir. Perhitungan. Padahal seabdul-abdulnya sedekah pemberian kepada istri. Tapi dia kikir. Bakhil. Dan sejelek-jeleknya kekikiran itu pada suatu kewajiban. Kalau ada orang yang kikir berkaitan dengan kewajiban, itu seburuk-buruknya kekikiran. Kalau dia kikir dengan temannya mungkin wajar. Tapi kalau dia kikir dengan istrinya itu kurang wajar namanya. Kenapa seorang itu dilarang menikah dengan laki-laki yang punya karakter kikir perhitungan?
pada kebutuhan ya, bukan keinginan, kebutuhan. Kalau suami kikir dalam keinginan boleh, kebutuhan. Karena akan mendidik seorang istri suka mencuri. Karena dia mau makan. Tadi kasih uang dapur. Dia mau ambil, terpaksa ambil uang dompet suami. Terpaksa berutang, nggak dibayar. Sekejap mencuri. Kapan dia bersuami, kan kikir, pelit, tidak memberikan kebutuhan, biasanya pasti mendidik istri suka mencuri, kata Nabi. Coba lihat dalam hadis Nabi. Rupanya pembentukan karakter istri sangat pengaruh pada suami. Maka di kalangan ulama salaf dulu ya, sedikit lagi, ulama salaf terdahulu, jika ada laki-laki yang datang melamar anak gadisnya, yang dia seleksi itu 2 hal saja pada laki-laki itu. Jika ada yang datang melamar anak gadisnya, laki-laki ini dia cukup cari 2 hal saja pada laki-laki ini. Kalau ada padanya, sudah, saya terima. Ya, kalian patokan. Yang pertama, bagaimana sikap anak ini terhadap orang tuanya. Kalau dia menelantarkan orang tuanya, ya jelas kalau dia menikah dengan anakku, pasti lebih ditelantarkan lagi. Gitu kan bahasanya. Cerdasnya mereka ya. Orang tua saya ditelantarkan, apalagi anak saya, ditolak. Kalau anak durhaka, ditolak dia. Itu cerdasnya mereka dalam menilai. Yang kedua, dia orang yang menjaga sholat tepat pada waktunya. Kalau orang-orang yang suka mengundur-undur waktu sholat, mereka tolak. Karena menjaga waktu sholat saja dia tidak bisa, apalagi menjaga istrinya. Itu kan cerdas sekali mereka dalam menilai. Jika ada laki-laki yang dia baik dengan orang tuanya, dia menjaga waktu sholat, sudah diterima. Karena kapan dia sudah bisa lakukan hal ini, pasti dia jaga istrinya. Itu kan ada keterkaitan semuanya. Orang yang sudah terbiasa berbakti kepada orang tuanya, pasti baik terhadap istrinya, itu pasti baik. Orang yang suka menjaga waktu sholatnya, itu pasti dia akan baik terhadap istrinya. Itu ada keterikatan namanya. Jadi ya, subhanakallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.